Ada satu angka yang setiap tahun menentukan nasib puluhan juta orang di negeri ini. Ia diumumkan di bulan November, dirundingkan di ruang-ruang tertutup, dan pada akhirnya ditandatangani oleh seorang gubernur yang mungkin tidak pernah sekalipun merasakan hidup dari angka itu sendiri. Angka itu bernama upah minimum regional. Angka ini sejak awal tidak pernah dirancang untuk mengukur seberapa layak hidup seorang manusia. Ia hanya dirancang untuk menjawab satu pertanyaan sempit, berapa rupiah minimum yang dibutuhkan agar seorang pekerja bisa kembali berdiri di depan mesin produksi. Bukan untuk bahagia, bukan untuk berkembang, sekadar agar produksi tidak berhenti. Bersama kasih paham, mari kita menelusuri lebih dalam bagaimana angka ini, satu demi satu, terus kalah dilibas inflasi yang berlari lebih cepat, dirampas oleh jam-jam yang hilang di jalanan, dilucuti oleh sistem kontrak yang bisa diputus kapan saja, hingga akhirnya memaksa jutaan orang berhutang hanya untuk bertahan sampai gajian berikutnya. Mari kita mulai dari angka itu sendiri, bagaimana ia dihitung, dan mengapa hasilnya selalu terasa tidak cukup. Formula resminya menggabungkan 3 variabel, yaitu kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Terdengar ilmiah, terdengar adil, tapi hasil dari rumus ini, tahun demi tahun, selalu berupa kenaikan yang kerdil, rata-rata di kisaran 5 hingga 7%. Jakarta misalnya upah minimumnya di 2026 naik menjadi sekitar Rp5.729.000, naik 6,17% dari tahun sebelumnya. Di podium angka ini dirayakan sebagai kemajuan, tapi angka itu tidak hidup sendirian. Ia hidup berdampingan dengan monster tak kasat mata bernama inflasi pangan, yang dalam periode-periode tertentu pernah melonjak jauh, di atas 8% dalam setahun. Bahkan, komoditas sepenting beras pernah melonjak hingga di atas 18%. Ketika dua angka ini dipertemukan, hasilnya sudah bisa ditebak sejak awal, yaitu kenaikan gaji yang kerdil ini dilibas habis oleh laju kenaikan harga kebutuhan pokok. Yang terlihat di slip gaji adalah nominal yang membesar, yang terjadi di dalam kantong belanja adalah isi yang mengempis. Gaji naik setiap tahun, tapi daya belinya diam-diam terus menyusut. Inilah kekalahan pertama, yaitu pertarungan antara kenaikan upah dan kenaikan biaya hidup, yang sejak dalam rumusnya sendiri sudah dirancang untuk dimenangkan oleh yang kedua. Kekalahan pertama ini disusul oleh kekalahan kedua yang jauh lebih sunyi karena tidak pernah tertulis di kontrak kerja manapun. Di atas kertas, seorang pekerja terikat 8 jam kerja sehari. Tapi hitungan itu berbohong. Tambahkan 1 jam istirahat. Tambahkan 3 hingga 4 jam perjalanan, pergi pulang menembus kemacetan kota besar. Maka total waktu yang benar-benar terkuras dari hidupnya bukan 8 jam melainkan 12, bahkan 13 jam sehari. Ia bangun sebelum matahari terbit dan baru membuka pintu rumahnya kembali jauh setelah malam larut. Waktu tempuh sepanjang itu, yang jauh melampaui ambang kewajaran, membuatnya rentan pada kelelahan yang mengarah ke gangguan mental serius. Dan yang lebih merusak lagi, ia kehilangan seluruh ruang untuk membangun hubungan yang bermakna dengan keluarganya sendiri, apalagi untuk mencari peluang kerja lain yang lebih baik, sebab waktu adalah sumber daya paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Dan seseorang yang terkuras 12 jam sehari, tidak akan pernah punya energi untuk membuka lowongan pekerjaan baru, menghadiri wawancara, atau sekadar berpikir jernih tentang jalan keluar. Ia dibuat terlalu lelah untuk merencanakan pelariannya sendiri. Kekalahan ketiga datang dari arah yang berbeda, yaitu kepastian bahwa pekerjaan ini masih akan ada esok hari. Untuk menghindari kewajiban menaikkan gaji seiring bertambahnya masa kerja, adalah sebuah kewajiban yang sebenarnya tertulis tegas dalam undang-undang, lengkap dengan ancaman pidana 1 hingga 4 tahun penjara, dan denda ratusan juta rupiah bagi pelanggarnya. Banyak perusahaan memilih jalan yang jauh lebih sederhana dan sepenuhnya legal, mengubah status kerja itu sendiri. Kontrak jangka pendek, alih daya, atau outsourcing. 3 dari 10 pekerja formal di negeri ini hidup dalam status semacam ini, bekerja penuh waktu, tapi tanpa jaminan, pekerjaan itu akan tetap ada bulan depan. Dan ketika kondisi ekonomi memburuk, hubungan kerja itu memang diputus. 88.000 lebih pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja sepanjang tahun lalu, itu versi resmi pemerintah. Versi dari asosiasi pengusaha sendiri jauh lebih tinggi, sampai-sampai kita harus bertanya, jika negara saja tidak sepakat dengan dirinya sendiri soal berapa banyak orang kehilangan pekerjaan setiap tahun, bagaimana mungkin ia bisa menjamin hak-hak mereka terpenuhi sebelum kontrak itu diputus? Mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja jarang kembali ke sistem formal yang sama. Sebagian besar turun kelas dari pekerja formal dengan kontrak dan jaminan sosial, menjadi pekerja lepas harian, pengemudi ojek daring, pedagang kaki lima,
Hari ini hampir 6 dari 10 pekerja di Indonesia hidup di luar sistem yang katanya melindungi mereka tanpa slip gaji tetap, tanpa jaminan sosial, tanpa kepastian, apakah esok hari masih ada penghasilan untuk dibawa pulang. Ketika gaji sudah dipotong sewa kos, dipotong cicilan motor, dipotong ongkos bensin, dan menyentuh angka negatif jauh, sebelum akhir bulan, satu-satunya jalan yang tersisa adalah mencari sumber dana darurat. Disinilah pinjaman online dan sistem bayar tunda menemukan pasarnya yang paling subur. Bukan karena gaya hidup konsumtif, tetapi narasi yang sering dilontarkan dengan mudah oleh mereka yang tidak pernah merasakan gaji negatif di minggu ketiga. Bagi mayoritas pekerja bergaji minimum, pinjaman ini bukan kemewahan. Ia adalah subsidi swasta paksa yang menutupi kegagalan sistem pengupahan dalam memenuhi kebutuhan paling dasar. Data dari Otoritas Keuangan menunjukkan siapa yang paling banyak terjerat, yaitu profesi guru. Mereka yang mengemban tugas mencerdaskan bangsa justru jadi kelompok penyumbang korban pinjol terbesar. Kelompok usia produktif menanggung beban utang puluhan triliun rupiah, dengan sebagian besar berujung kredit macet yang menghancurkan masa depan finansial mereka sendiri. Kebutuhan yang seharusnya dipenuhi gaji yang layak, kini dipenuhi oleh utang berbunga tinggi, dan setiap pinjaman semacam ini justru mempersempit ruang gerak finansial mereka di bulan-bulan berikutnya. Bertahun-tahun bekerja dengan gaji yang tidak cukup, waktu yang tidak cukup untuk pulih, dan terus-menerus bergantung pada utang berbunga tinggi, pada akhirnya tubuh manusia punya batasnya sendiri. Penyakit yang dulu identik dengan usia lanjut, seperti gangguan ginjal kronis, hipertensi, diabetes, kini menyerang usia 20-an dan 30-an. Ini bukan kebetulan biologis, ini konsekuensi logis dari gaji yang tidak cukup membeli makanan bergizi, waktu yang tidak cukup untuk memasak dari bahan segar, dan tubuh yang terus-menerus dipompa hormon stres akibat tekanan kerja dan kemacetan. Ketika kerusakan ini akhirnya bermanifestasi, biasanya di usia 40-an, tepat ketika tanggungan keluarga berada di puncaknya, sistem yang selama ini menopang pekerjaannya berhenti bertanggung jawab. Biaya pengobatan, ongkos rumah sakit, hilangnya penghasilan selama sakit, semuanya dibebankan kembali ke pundak yang sama yang sudah kosong sejak awal. Pertanyaan terakhir yang perlu kita ajukan bukan lagi soal angka, tapi soal mengapa sistem ini bisa bertahan begitu lama tanpa perlawanan besar. Jawabannya sederhana dan menyakitkan. Seseorang yang selalu berada di ambang kehabisan uang tidak akan pernah punya keberanian untuk memberontak. Ketika seorang pekerja tahu ada ribuan pencari kerja lain yang siap menggantikan posisinya kapan saja, ia tidak akan berani mengetuk pintu manajer untuk memprotes kebijakan yang mencekik. Ia tidak akan berani menginisiasi serikat pekerja. Ia tidak akan berani mengundurkan diri tanpa kepastian pekerjaan lain di tangannya. Rasa takut inilah yang, secara tidak sengaja atau justru secara sengaja, dibeli murah oleh sebuah sistem yang membutuhkan pasokan tenaga kerja yang stabil, patuh, dan tidak banyak menuntut. Pengangguran massal, upah yang pas-pasan, dan waktu yang selalu habis bukanlah kegagalan sistem ini. Ia adalah kondisi yang memungkinkan sistem ini terus berjalan tanpa hambatan. Ada memang tanda-tanda perbaikan setelah gugatan panjang Serikat Pekerja, Mahkamah Konstitusi pada akhir 2024 mengabulkan sebagian tuntutan terkait sistem pengupahan sektoral, dan pemerintah kemudian memperluas formula kenaikan upah. Tapi perbaikan ini datang setelah bertahun-tahun perjuangan hukum, bukan sebagai bagian dari desain awal kebijakan. Sistem ini memperbaiki dirinya, tapi hanya sejauh ada yang cukup kuat untuk memaksanya berubah. Apakah semua ini hanya kecelakaan tata kelola yang salah urus? Atau justru sebuah desain yang entah disadari atau tidak, terus dipelihara karena ia menguntungkan mereka yang berada jauh dari kenyataan yang baru saja kita telusuri? Selama upah minimum hanya dihitung sebagai angka minimum, agar seseorang bisa kembali bekerja esok hari, bukan sebagai jaminan hidup yang bermartabat, maka jutaan pekerja di negeri ini akan terus menjalani siklus yang sama, menunggu pengumuman kenaikan gaji berikutnya, yang lagi-lagi akan kalah sebelum sempat benar-benar dirasakan.